Ustaznya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kembali insyaallah pembahasan dari kitab Buniyah As-Safawi karya Imam Alamuddin Ali bin Muhammad As-Safawi rahimahullah ta'ala. Dan alhamdulillah kita baru masuk insyaallah. Silakan dibuka, kita akan mempelajari terlebih dahulu pada bab atau pada halaman ke 17. Karena alhamdulillah untuk pembahasan mengenal huruf hijaiyah, kemudian pembahasan maqaridul huruf, sifatul huruf sudah ada kemarin di panduan talaqul Quran. Jadi jilid pertama atau al-bayan di talaqul Quran. Nah, ini adalah faedah tambahan ya, pendahuluan tentang mengenal idgham. Nanti ada lagi satu bab tambahan yaitu tentang mengenal lahad dan perbagian. Baik. Mengenal idgham. Apa yang kita tahu tentang idgham? Idgham itu apa? Memasukkan idgham syai' fi syai', memasukkan sesuatu ke sesuatu, atau isal syai' fi syai'. Intinya dia memasukkan sehingga melebur menjadi satu. Itu namanya idgham. Dan saat kita membicarakan tentang idgham, itu sebenarnya luas ya, pembahasannya luas. Tidak hanya tentang idgham bi gunnah, idgham bila gunnah saja, tapi nanti ada idgham lain yang merupakan bagian dari pembahasan idgham ini. Jadi mudahnya seperti ini, aku kasih gambaran bahwa kita tulis idgham, kasih bulat, kemudian nanti kasih catatan ke kanan, ke kiri, ke bawah kanan, ke bawah kiri. Ada 4, kita bisa melihat dari 4 sisi tentang pembahasan idgham ini. Jadi ketika membahasakan idgham itu bisa dilihat dari 4 sisi. Apa saja itu? Sisi pertama adalah dari sisi makhraj dan sifatnya. Atau kalau kita ingin sesuai dengan di buku, sudah kami buka di situ. Yang pertama adalah tentang keberadaan gunnah. Jadi yang pertama keberadaan gunnah. Dari sisi keberadaan gunnah nanti pembahasan idghamnya adalah idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang kedua adalah dari sisi kesempurnaannya. Dari sisi kesempurnaannya idgham dibagi menjadi 2, yaitu idgham kamil dan idgham naqis. Idghamnya sempurna dan tidak sempurna. Yang ketiga dari sisi makhraj dan sifatnya. Bila dari sisi makhraj dan sifatnya, idgham dibagi menjadi 3, yaitu ithnain mutajalisain mutaqaribain. Dan yang keempat dari sisi harakatnya ada idgham shaghir, ada idgham kabir. Kenapa ini kita perlu untuk pelajari? Karena nanti ketika masuk matan Buniyah As-Safawi kita akan menemui pembahasan idgham ini, tetapi tidak secara penuh, sehingga kita berikan pengantar terlebih dahulu supaya lebih memudahkan nanti insyaallah untuk memahami. Sama juga tujuan dari mempelajari makhraj sifat kemarin, supaya apa? Kita lebih memahami nantinya saat masuk pada Buniyah As-Safawi. Dan itu pijakan dasarnya. Baik, yang pertama kita tadi sudah membahas ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah itu artinya kita memasukkan huruf yang pertama ke huruf berikutnya dan disertai dengan gunnah, disertai dengan gunnah. Jadi kemarin atau antum sudah terbiasa insyaallah untuk pembahasan hukum sukun dan tanwin. Ada idgham bi gunnah, yaitu sukun atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, waw, dan mu. Kemudian nanti idgham bila gunnah bertemu dengan huruf lam dan waw. Sehingga dari sisi keberadaan gunnah ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Ya, mudah insyaallah. Lanjut. Yang kedua dari sisi kesempurnaannya. Dari sisi kesempurnaan bagi menjadi 2, yaitu idgham kamil dan idgham naqis. Maksudnya begini, huruf pertama
dimasukkan ke huruf kedua dengan sempurna 100% sudah menjadi huruf kedua, itu namanya idgham kamil. Tidak memisahkan sifat pada huruf yang pertama. Jadi sudah 100% makhrajnya sifatnya huruf yang kedua, itu namanya idgham kamil, sempurna. Paham ya? Tandanya biasanya dalam mushaf apa? Huruf pertamanya tidak ada tandanya, huruf keduanya bertasydid. Semua idgham di dalam Al-Quran itu idgham kamil, kecuali nanti yang nakis. Kecuali yang nakis. Dan yang nakis ini sedikit. Hanya 2 poin saja. Hanya 2 poin saja. Baik. Idgham kamil akan sudah paham insyaallah. Sekarang idgham nakis. Nakis artinya kurang. Maksudnya kurang sempurna. Ya dia masuk, ya dia idgham, tetapi masuknya kurang sempurna, tidak 100% jadi huruf kedua baik dari segi makhrajnya maupun sifatnya. Kenapa? Makhrajnya sudah masuk ke huruf kedua, tetapi masih bawa-bawa sifat dari huruf pertama. Jadi masuknya dia nggak totalitas, masih apa? Bawa-bawa sifat dari huruf pertama. Dan ini ada 2 poin. Poin pertama adalah yang memisahkan sifat idghamnya, yaitu huruf ta sukun ketemu dengan ta. Huruf ta ketemu dengan ta. Contoh ayatnya misalkan basauta, la in basauta. Di sini huruf ta, kemarin kita sudah pelajari pada sifat huruf yang memiliki sifat jahr, syiddah, isti'ala, ikhfa, kemudian ismat, kemudian qalqalah. Dia adalah huruf yang paling kuat. Ini huruf yang kuat, yang tebal sekali, mau dimasukkan ke huruf yang lemah, yang tipis. Ya, dari segi maknanya sudah benar masuk ke huruf ta, tapi masih ada sifat spesialnya yaitu tebal. Sehingga cara mengucapkannya tebal, baru kemudian diucapkan ta yang tipis. Basau ta, bukan basat ta, tapi basau tebalkan ta. Ahau tu, kau wow tu. Lihat, ini namanya apa? Idgham. Nah, terus poin pertama yang menyisakan sifat idghamnya, yaitu huruf ta sukun ketemu dengan huruf ta. Maka insyaallah yang kedua yang menyisakan sifat gunnahnya, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ya atau waw. Nun sukun tatkala bertemu dengan ya atau waw, dia melebur jadi huruf ya, jadi huruf waw, tapi masih bawa-bawa sifat gunnah dari huruf nun. Nah, ini kan kalau dari segi kesempurnaan, dari segi keberadaan gunnah kan gunnah dari ya. Contoh ya'mal, harusnya kalau masuk 100% dari ya itu nggak ada gunnahnya. Tidak ada gunnahnya, itu harusnya kalau dia masuk 100% ke ya. Tapi untuk kasus nun sukun ketemu ya atau nun sukun ketemu waw, dia ada gunnahnya. Ya'mal. Pertanyaannya, ini gunnah punya siapa ini? Huruf ya sama waw nggak punya apa? Sifat gunnah. Oh, ternyata punya huruf nun. Sehingga ini huruf nunnya masuk kepada ya atau waw dari segi makhraj sudah jadi makhrajnya huruf waw, sudah jadi makhrajnya huruf ya, tapi masih bawa-bawa sifat gunnah dari huruf nun tersebut. Jelas ya insyaallah. Baik, ini idgham. Nah, terus yang ketiga idgham mithlain mutajalisain mutaqaribain, yaitu idgham yang dilihat dari segi makhraj dan sifatnya. Maksudnya begini, ada huruf pertama dimasukkan ke huruf kedua, ini kenapa kok diidgham kayak ini? Oh, ternyata makhrajnya sama, sifatnya sama, namanya mithlain. Apa itu mithlain? Pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya, sama sifatnya, tulisannya sama, makhrajnya pun juga sama. Hamzah dengan hamzah, ba dengan ba, ta dengan ta, sampai ya dengan ya. Baik, itu namanya apa? Idgham mithlain. Wal yaktub bainakum fama rabihat tijaratuhum. Baik. Bal la tukrimunal yatim, dan lain sebagainya. Hurufnya sama, makhrajnya sama, sifatnya sama. Catatannya adalah yang pertama, tidak berlaku sifat qalqalah dan hamas pada huruf yang diidghamkan. Jadi huruf pertama kalau dia punya sifat hamas atau qalqalah sudah diidghamkan ke huruf kedua, ya jangan diqalqalahkan, jangan diberikan hamas. Contohnya wal yaktub bainakum,
Karena baknya sudah dimasukkan ke bak berikutnya, maka nggak ada lagi qalqalah pada bak pertama. Bukan wal yaktub bainakum, tapi wal yaktub bainakum. Wal yaktub bainakum tanpa qalqalah. Demikian juga dengan hamas. Fama rabihat, asalnya fama rabihat ada hamasnya. Sudah dimasukkan ke tak berikutnya, maka tidak lagi ada hamasnya pada huruf tak yang pertama. Fama rabihat tijaratuhum, yang hamas itu adalah tak yang kedua, tijaratuhum, bukan lagi fama rabihat tijaratuhum, fama rabihat tijaratuhum. Mafhum? Ini catatan pertama. Catatan yang kedua, tidak berlaku idgham pada huruf ya maddiyah yang bertemu ya ghairul maddiyah. Meskipun rosemnya sama, tulisannya sama-sama huruf ya, tapi karena makhrajnya beda. Ya maddiyah itu di al-jauf, sedangkan ghairul maddiyah itu di wasatul lisan. Contoh, alladzi yuwaswisu fi. Alladzi itu ya sukun, sebelumnya kasrah, ya maddiyah. Makhrajnya di mana? Al-jauf. Sedangkan yuwaswisu ya yang ghairul maddiyah, ya yang bukan huruf mad, makhrajnya di mana? Wasatul lisan, sehingga tidak boleh dibaca alladzi yuwaswisu, tapi alladzi yuwaswisu, tidak diidghamkan. Demikian pula pada huruf waw maddiyah ketemu dengan waw ghairul maddiyah juga tidak berlaku idgham karena makhrajnya berbeda. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bukan ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Tidak diidghamkan. Kenapa? Karena waw maddiyah di al-jauf, waw ghairul maddiyah di asy-syafatain. Baik, ini tentang mithlain. Gampang insyaallah. Yang kedua, idgham mutajanisain, sama makhrajnya tapi beda sebagian sifatnya. Bukan seluruh sifatnya yang beda, tapi sebagian sifatnya. Idgham mutajanisain ini nantinya poinnya ada 7. Ada 7. Berapa Anda tulis di situ? 7 atau 8? 7. Nah, kita tahu kemarin di makharijul huruf ada huruf yang sama makhrajnya. Hamzah ha sama makhrajnya, ain ha sama makhrajnya, ghain kha sama makhrajnya, jim shin ya sama makhrajnya, ta dal ta sama, wa dal ta sama, shad zai sin sama, waw ba mim sama, banyak yang sama. Baik. Tapi apakah semuanya lantas diidghamkan atau bagaimana? Tidak semuanya diidghamkan. Yang diidghamkan supaya tidak melebar kemana-mana, antum bisa kerucutkan pada 3 kelompok saja, yaitu kelompoknya ta dal ta, kelompoknya dha dal tha, dan kelompoknya ba mim. Waw tidak, ba mim. Baik, 3 kelompok saja antum hafalkan. Ta dal ta, dha dal tha, waw afwan, ba mim. Sudah selesai. Hafalkan? Jadi yang lainnya hamzah ha enggak, ain ha enggak, jim shin ya enggak. Baik. Tapi ta dal ta, dha dal tha, dan ba mim. Sudah. Dan ngafalnya pun gampang. 4 2 1. Rumusnya 4 2 1. 4 poin untuk ta da ta. Baik. 2 poin untuk dha dal tha, 1 poin untuk ba mim. Hafal? 4 2 1. 4 bagi 2 2, 2 bagi 1 2 1. Paham ya insyaallah? 4 2 1 gampang. Harus hafal antum. Keluar dari sini harus hafal. Apalagi pengajar wajib kuasai materi, hafalkan. Yang pertama kita hafalkan dari yang paling lemah terlebih dahulu kepada yang lebih kuat. Ta ke dal. Hafal? Huruf ta ke dal. Dibalik dal ke ta. Hafal? Ta ke dal, dibalik dal ke ta. Baru kemudian ta ke ta, dibalik ta ke ta. Hafal insyaallah? 4 poin untuk ta dal ta. Apa saja tadi yang pertama? Ta ke dal, dibalik dal ke ta. Kemudian ta ke ta, dibalik ta ke ta. Gampang? Hafal insyaallah? Baik.
Loh, kok nggak ada dal ke tok sama tok ke dal? Apa alasannya? Dal ke tok nggak ada ini, tok sama ke dal nggak ada ini. Apa alasannya? Apa? Ini kan mutajanisah ini. Hah? Taib. Dalam Quran nggak ada. Nggak ada kasusnya dalam Quran. Antum mau setengah mati nyari di Quran, dal ketemu tok nggak ada. Tok ketemu dal nggak ada. Kalau dapat itu Quran lain, bukan Qurannya Allah itu. Nggak tahu Qurannya sih. Wallahu alam ya. Nggak ada. Jadi karena kasusnya nggak ada di Al-Quran, makanya tidak ada. Begitu ya. Tak kedal, contohnya. Apa itu contohnya? Tak kedal. Falamma athqalat da'awa Allah. Asalnya ada hamas, tapi ingat catatan pada mis lain tadi berlaku juga pada apa? Pada idgham mutajanisain. Tidak berlaku lagi sifat hamas maupun qalqalah pada huruf yang diidghamkan. Jadi bukan falamma athqalat da'awa, langsung jadi dal. Falamma athqalat da'awa. Lanjut, untuk dal ketak contohnya wala ana 'abidum ma 'abadtum. Asalnya 'abadtum. Qalqalah tidak berlaku lagi pada huruf yang diidghamkan. Yang ketiga tak ketok. Contohnya fa'amanat ta'ifah. Asalnya fa'amanat ta'ifah. Menjadi fa'amanat qalat ta'ifah. Contohnya. Adapun ta ketak contohnya ahadtu, basadta, farradtum. Ini yang tadi sudah kita bahas. Jadi jangan lupa berikan sifat idbaqnya. Lanjut kepada poin dha dzal ta. Ada 2 poin. Yaitu dari yang paling lemah ke lumayan kuat baru ke paling kuat. Fa ke dzal, dzal ke dha. Sudah, 2 poin saja. Fa ke dzal paling lemah kan? Kepada yang lumayan kuat, kemudian yang paling lumayan kuat ke yang paling kuat. Dzal ke dha. Hafal insyaallah. Fa ke dzal itu contohnya hanya satu saja dalam Al-Qur'an. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ. Untuk riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah, cara bacanya hanya dengan idgham saja. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ. Sudah jadi huruf dal. Adapun kalau dari jalur thayyibatun nasyr yang biasanya cirinya itu mad jaiznya 2 harokat, maka bisa baca dengan izhar maupun idgham. Kalau izhar maksudnya bagaimana? Yalhath dzalik. Yalhath dzalik. Jadi tak tetapan. Atau diidghamkan yalhadz dzalik. Yalhadz dzalik. Baik. Kemudian dzal qadha ada 2 contoh saja dalam Al-Qur'an. Idzalamtum dan idzalamu. Idzalamtum dan idzalamu. Ini dzal qadha sudah jadi huruf dha. Sudah selesai. Lanjut yang terakhir huruf ba ke mim. Satu saja contohnya dalam Al-Qur'an. Contohnya adalah ya bunayya rkab ma'ana. Asalnya ya bunayya rkab ma'ana, tapi ba'nya diidghamkan ke mim sehingga jadi mim bertasydid dan dipanjangkan gunnahnya. Baik. Wa kana fi ma'zili ya bunayya rkab ma'ana, dipanjangkan gunnahnya. Ini jadi jalur Syatibiyah, kita baca dengan idgham saja. Ciri jalur Syatibiyah yang sering kita baca ini mad jaiznya 4 harakat. Kalau dari jalur thayyibatun nasyr, di mana jalur thayyibatun nasyr ini banyak jalurnya, untuk Hafiz sendiri sebenarnya ada 50 lebih jalur, itu bisa dibaca izhar maupun idgham. Yaitu dengan ya bunayya rkab ma'ana boleh, atau ya bunayya rkab ma'ana juga boleh.
Baik. Sudah selesai untuk mutajanisain. Alhamdulillah. Lanjut mutaqaribain. Hafal ya insyaallah ya. Kita lagi coba. Ta dal ta 4 poin. Dha dal fa 2 poin. Ba mim 1 poin. Kita hafalkan coba. Ta ke dal. Dal ke ta. Ta ke ta. Ta ke ta. Seret. Ikatin. Berikutnya fa ke dal. Dal ke dha. Habis, ya kan? Baru kemudian ba ke mim. Sudah selesai. Ikat itu. Lanjut mutaqaribain. Mutaqaribain yang biasa disebutkan di buku tajwid 2 poin saja. Tapi kita bisa menambahkan poin ketiga dan keempat. Itu pun juga dibenarkan. Yang pertama adalah qaf ke kaf. Ini mutaqaribain. Huruf qaf ke kaf. Dan contohnya di Al-Quran hanya 1 saja. Alam nakhluqkum. Nakhluqkum. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Nah ini di surah Al-Mursalat hanya 1 contoh saja, yaitu alam nakhluqkum. Ayatnya ayat ke-20. Kemudian berikutnya lam qara. Huruf lam sukun qara. Wa qur rabbirhamhuma atau wa qur rabbi zidni ilma. Lam sukun qara, diidghamkan karena makhrajnya berdekatan. Mutaqaribain artinya berdekatan, makhrajnya berdekatan. Nah, biasanya 2 poin ini saja. Poin ketiga dan keempat, yang ketiga adalah nun sukun bertemu dengan yarmulu. Huruf idgham kan biasanya yarmuluna pada hukum nun sukun dan tanwin. Nunnya dicoret, yarmuluna, nunnya dicoret menjadi yarmulu. Ya, ra, mim, lam, waw. Hafal insyaallah ya. Itu kenapa nun sukun ke ya, kenapa nun sukun ke ra, kenapa nun sukun ke mim, kenapa nun sukun ke lam, kenapa nun sukun ke waw diidghamkan? Karena makhrajnya berdekatan. Makhrajnya berdekatan. Baik. Selanjutnya yang terakhir adalah lam ta'rif. Lam ta'rif, lam sukun pada lam ta'rif itu bertemu dengan 13 huruf syamsiyah. 13 huruf idgham syamsi, yaitu apa? Taib, thumma sil, rihman tafuz, dhifda ni'am, da'su adhannin, zur syarifan, lil karam. Lamnya dihapus. Kenapa? Karena kalau lam ketemu lam masuknya ke mithlain, maka 13 saja. Taib, ta, thumma tha, sil, huruf sad, rihman, ra, tafuz, ta, dhif, dad, dha, huruf dal, ni'am, nun, da', huruf dal, su'a, huruf sin, dhannin, huruf dha, zur, huruf zai, syarifan, huruf shin. Lil karam tidak. Kenapa? Karena kalau lam ketemu lam maksudnya mithlain. Sama dengan tadi, nun ketemu nun maksudnya mithlain. Mafhum ya insyaallah? Khalas, intaha, habis. Sehingga 1 kasus saja kita bisa lihat dari 4 sisi begitu. Faman ya'mal, antum sebut idgham apa ini? Bi ghunnah betul. Idgham nakis betul. Idgham mutaqaribain betul. 1 lagi afwan yang belum, keempat ya. Berdasarkan harakatnya, afwan tadi terlewat. Berdasarkan harakatnya. Ada idgham shaghir, ada idgham kabir. Idgham shaghir contohnya atau maksudnya adalah huruf pertama sukun, huruf keduanya berharakat. Gampang. Sukun berharakat, itu shaghir, kecil. Kenapa namanya kecil? Karena dia membutuhkan langkah 1 saja, 1 langkah saja. Jadi amalnya sedikit, kecil. Langsung diidghamkan. Karena sukun berharakat langsung diidghamkan. Itu shaghir. Adapun kabir, yang pertama berharakat, yang kedua berharakat. Makanya namanya kabir besar karena membutuhkan perjuangan yang lebih besar, 2 langkah. Pertama kan berharakat, disukunkan dulu 1 langkah, baru ketika sudah sukun diidghamkan 2 langkah. Baik, jadi 2 langkah. Dan untuk idgham kabir ini hanya ada pada riwayat As-Susi dari Abu Amr Al-Basri. Jadi kalau di riwayat Hafiz an Asim secara umum kita
anggap semua itu adalah idgham shaghir. Mafhum insyaallah? Kecuali menurut sebagian para ulama seperti kata makkanni atau la ta'manuna, itu juga bagian dari idgham kabir, tapi bukan idgham kabir yang dimaksud sebagaimana riwayat As-Susi. Mafhumnya insyaallah ya? Baik. Jadi nanti bedakan antara bentuk asal kata tersebut. Asalnya dulu misalkan yahidi, asalnya yahtadi, itu kan sudah transformasi dan secara rasm sudah ditulis begitu, maka itu tidak dianggap idgham kabir. Contohnya misalkan atuhajjuni, asalnya atuhajjunani gitu. Tapi secara rasm dan semua membaca dengan itu, ya sudah, itu tidak dianggap sebagai idgham kabir. Yang dianggap sebagai idgham kabir adalah saat yang lain, riwayat lain baca begini, tiba-tiba ini sendirian baca begitu. Itu ada pada riwayat As-Susi. Contohnya kaf ya ain shad dzikr rahmati, dzikru rahmati, dzikr rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Jadi dzikru rahmati, berharakat diidghamkan, dzikr rahmati rabbika 'abdahu Zakaria, dipanjangkan, ada hamzahnya untuk riwayat As-Susi. idh nada rabbahu nidaan khafiyya, qala rabbi menjadi qar rabbi inni wahana al-'azmu minni menjadi 'azm minni washta'ala ar-ra'su washta'ala ar-rasu wasta'ala ar-ra'su wasta'ala ar-rash syaiba. Asalnya ra'su syaiba, sin dan shin. Agar fabli min ladunka waliya yarithni, disukunkan, wa yarith min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi menjadi qar rabbi. Ala kulli hal seperti itu contoh dari idgham kabir yang ada pada riwayat As-Susi. Jelas ya insyaallah. Baik, jadi fama ya'mal tadi idgham apa? Idgham bi gunnah benar, idgham naqis benar, idgham mutaqariban benar, idgham shaghir benar. Jadi kita bisa lihat satu kasus dari 4 sisi ini. Wallahu ta'ala a'lam. Lanjut, sekarang kita bahas tentang lahan. Kenapa kita perlu sebutkan lahan? Karena memang Nunia As-Sakhawi ini berbicara tentang lahan, berbicara tentang kesalahan di dalam pengucapan huruf hijaiyah. Qari wal maqsudu bihi huna al-khata'u wal mailu 'anil shawabi fil qira'ah. Yang dimaksud dengan lahan di sini adalah al-khata'u, kesalahan, wal mailu, condong, nyimpang, salah intinya, 'anil shawab, dari kebenaran, fil qira'ah, dalam membaca Al-Qur'an. Itu namanya lahan. Baik, lahan. Dan di dalam sebuah hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar sami'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam rajulan qara'a falahana faqala arshidu akhakum. Beliau pernah mendengarkan seseorang baca Al-Qur'an terus kemudian ada kesalahan, melakukan lahan. Nabi pun bersabda, ajari ini saudara kalian ini, salah ini bacanya tadi, ajari. Dan Al-Imam Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani, ini adalah pengarang pertama kali di bidang ilmu tajwid, manzumah ra'iyah, qasidah ra'iyah atau khaqaniyah, yang diakhiri dengan huruf-huruf ra. Fa awwalu ilmi dzikri itqanu hifdhihi wa ma'rifatun bil lahni min fika idh yajri fakun 'arifan bil lahni kayma tuzilahu fama lil ladzi la ya'rifu al lahna min 'udhri. Fa awwalu ilmi dzikri itqanu hifdhihi. Ilmu yang paling layak untuk ditekuni pertama kali adalah kita memantapkan hafalan Al-Quran. Kita mutinkan hafalan Al-Quran kita, membaca Al-Quran dengan baik, hafalannya diperkuat. Wa ma'rifatun bil lahni min fika idh yajri. Kemudian yang berikutnya mengetahui kesalahan yang keluar dari mulut kita tatkala itu terjadi. Mengetahui lahan itu penting. Fakun 'arifan bil lahni kayma tuzilahu, maka ketahuilah tentang lahan ini, ilmuilah tentang lahan ini supaya engkau tidak terjerumus padanya dan engkau bisa menghilangkan kesalahan tersebut. Fama lil ladzi la ya'rifu al-lahna min 'udhri, maka tidak ada udzur lagi bagi orang yang tidak mengetahui lahan. Nah, ini tentang lahan. Pembagian lahan ada dua, yaitu lahan jali dan lahan khafi. Apa itu lahan jali?
Jali artinya jelas, khafi artinya samar. Lahan jali, lahan yang jelas sesuai namanya, bisa diketahui oleh siapapun selama dia sudah bisa baca Al-Quran. Lihat Quran, orang baca salah harokat, salah huruf, itu lahan jali. Dan mudahnya definisi dari lahan jali adalah khata'un fil mabna khalla bihi aw lam yakhillul ma'na, yaitu kesalahan pada bentuk kata. Kesalahan pada bentuk kata, entah salah harokatnya iyyaka dibaca iyyaki, atau kesalahan pada hurufnya na'budu dibaca ta'budu. Nah, ini jelas salah. Oh, ini salah, ini di Al-Quran jelas ini salah, bentuknya ini berubah. Nah, sudah, berarti namanya lahan jali. Dan ini bisa diketahui selama orang tersebut bisa baca Al-Quran. Bukan semua orang ya, yang penting bisa baca Al-Quran pasti tahu kalau ini salah. Nggak perlu harus mahir-mahir banget, nggak perlu harus ulama, yang penting bisa baca Al-Quran, tahu kesalahan. Jadi kalau bisa diketahui semua orang yang nggak bisa baca Al-Quran, gimana tahu? Baik, ini lahan jali. Dan lahan jali bisa jadi mengubah harokat, mengubah huruf, baik itu nantinya maknanya rusak atau berubah atau tidak berubah. Jadi maknanya nggak berubah memang, tapi lahan jali. Bisa nggak? Bisa. Contoh misalkan, kita lihat di sini ya, Anda sudah tuliskan. Yang pertama, mengubah suatu harokat dengan harokat lain sehingga berubah bentuk dan maknanya. Jadi bentuknya berubah, maknanya pun juga berubah. Contoh misalkan kita mengubah harokat fathah pada huruf ta menjadi kasrah. Suratal ladzina an'amta menjadi an'amti. Tentunya ini bentuknya berubah dan maknanya juga berubah. Ini kesalahan jali. Ada pula yang dia harokatnya berubah, bentuknya berubah, tapi maknanya tidak berubah. Contoh misalkan lam yalidu wa lam yuladu wa lam, didommahkan. Lahan jali bukan? Lahan jali jelas ini harusnya sukun. Tapi apakah mengubah maknanya? Tidak. Kenapa? Karena sama saja. Lam yalidu artinya apa? Tidak melahirkan. Wa lam yuladu, tidak juga dilahirkan. Namun dalam kaidah bahasa Arab bahwa kalau ada lam itu apa? Jadi jazm, jadi sukun fiilnya, kata kerjanya. Lam yalid walam yulad, jadi sukun. Baik, jadi itu ya definisi lahan jali, yaitu kesalahan pada bentuk, baik itu kesalahan harakat maupun kesalahan huruf. Jadi mengubah huruf maupun mengubah harakat, baik itu yang mengubah makna ataupun tidak mengubah makna. Contoh pada huruf misalkan at-talaqu marratan, harusnya kan ta-nya tebal, tapi dibaca at-talaqu marratan. At-talaq pakai ta artinya talak. Dalam bahasa Indonesia talak itu artinya cerai, talak. Tapi kalau at-talaq dalam bahasa Arab Indonesianya adalah perjumpaan, pertemuan. Yaumat talaq, yaitu hari tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum insyaallah? Jadi kalau semuanya diganti at-talaqu marratan, tentunya maknanya berubah dan juga apa? Hurufnya itu berubah. Inilah lahan jali. Adapun lahan khafi adalah kesalahan yang samar, yang hanya bisa diketahui oleh orang yang minimal sudah pernah belajar tajwid atau para ulama. Nah ini. Jadi orang yang sudah belajar tajwid tahu ini lahan khafi ini. Lahan khafi itu adalah lahan kesalahan pada kesempurnaan. Pada kesempurnaan. Pada sifat-sifat penghias. Jadi ada kekhususan Al-Quran, yaitu yang pertama, panjangnya mat lebih dari 2 harokat. Antum catat nih, panjangnya mat lebih dari 2 harokat itu kekhususan Al-Quran. Kalau dalam bahasa Arab idza jaa ustad, ya sudah 2 harokat. Tidak jaa ustad, enggak 4 harokat bacanya mas, enggak 2 harokat cukup. Kalau ngobrol biasa, panjangnya dia lebih dari 2 harokat, kekhususan Al-Quran. Minimal 2 harokat, maksimal 6 harokat. Lah, lebih dari 2 harokat itu kekhususan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran. Kalau orang baca idza jaa nasrullah 2 harokat saja, ya dia salah, tapi salahnya apa? Khafi. Tidak mengubah arti sekalipun. Paham ya? Yang kedua adalah memanjangkan gunnah. Kalau dalam perbincangan bahasa Arab biasa, may ya'khudh, siapa yang ngambil, gitu ya? May yaqulu dzalik, siapa yang ngomong itu? Sudah diidghamkan memang, tapi tidak may yaqulu dzalik. Ya Syekh, may yaqulu dzalik. Enggak kan? May yaqulu dzalik. Baik.
Nah, ini memanjangkan gunnah dari kadar yang memanjangkan gunnah atau memanjangkan kadar gunnah ini adalah keistimewaan Al-Quran. Sehingga kalau orang baca misalkan Qul a'udzu birabbin nas, salah nggak ini? Salah. Artinya berubah nggak? Enggak. Semua orang tahu nggak kalau itu salah? Belum tentu. Harus yang belajar tajwid dulu baru tahu kalau itu salah. Baik. Jadi kesalahan termasuk kesalahan khafi adalah kita mengurangi kadar gunnah atau malah menambahkan lebih panjang. Qul a'udzu birabbin panjang banget. Ini melebihi kadar gunnah juga kesalahan khafi. Tidak mengubah arti memang, tapi itu salah. Juga tentang saktah, ini ada khususan dalam Al-Quran. Dan juga apa? Dan juga husnul ada, suara. Kita perindah suara kita, itu kekhususan Al-Quran. Kalau hadis kan nggak perlu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasa, kayak orang ngobrol, kayak orang ceramah. Baik, nggak perlu lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, nggak perlu. Baca hadis saja kayak gitu kan, nggak perlu. Yang begitu hanya Al-Quran. Sehingga kalau semuanya tajwid itu berlaku nggak di hadis, enggak. Yang penting makhraj sama harakatnya sudah benar. Gitu, ngomong biasa, ceramah ataupun baca hadis, itu yang penting makhrajnya atau hurufnya benar, harakatnya benar. Dah cukup. Nggak perlu gunnahnya dipanjangkan, matnya harus sesuai dengan kaidah tajwid, nggak perlu. Kalau azan bagaimana? Kalau azan boleh nggak lebih dari 6 harakat? Kan kalau Al-Quran nggak boleh lebih dari 6 harakat. Kalau azan boleh nggak? Boleh. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa kaidah tajwid hanya untuk Al-Quran saja. Yang penting apa? Hurufnya benar, harakatnya benar. Tapi kalau semuanya orang azan, biasanya kan? Allahu Akbar. Benar nggak nih? Hah? Huwak. Adakah huwak? Hu Akbar. Hamzah. Allahu Akbar. Allah. Ru. Bukan Rallah. Harakatnya apa? Dhammah. Allahu Akbaru. Allahu Akbaru. Bukan Allahu Akbara. Allahu Akbara. Allahu Akbar. Allah. Sering kan? Oh, ini harakatnya salah ini. Ah, ini baru. Nah, dikoreksi. Hayya. Ini juga salah ini. Hayya. Pakai ha. Atau hayya 'alas shalah. Nah, ini salah juga itu. Itu shalah itu pakai ta marbut Mas. Pakai apa? Huruf ha, bukan pakai huruf ha. Begitu ya? Asyhadu. Nah, ini sering juga nih. Asyhadu, Masya Allah, pengen difasih-fasihin tapi salah hurufnya. Asyhadu an la, gitu kan? Nah, ini salah. Ya, jadi kalau untuk azan antum mau panjangin 70 harakat gitu misalkan, kalau kuat silahkan. Baik. Jadi yang penting hurufnya jelas, harakatnya jelas. Itu saja. Lanjut, lahan khafi. Nah, ini di antara bentuk lahan khafi, mengurangi kadar gunnah yang sempurna, menambah kadar gunnah dari kadar yang semestinya, berlebihan memberikan getaran pada huruf ra, ini juga lahan khafi. Ar-Rahmanir Rahim, ini juga lahan khafi. Enggak semua orang tahu. Taib, yang penting R kan gitu kan. Tapi enggak semua orang tahu. Menebalkan huruf lam bukan pada tempatnya. Wal yatalattaf wal yatalattaf. Artinya ya tetap sama, cuman jadi tebal gitu. Jadi wal yatalattaf, jadi tebal semuanya. Nah, ini salah ini. Tidak menguasai kadar mat yang memiliki panjang berbeda. Itu harusnya ini 2 harakat, yang itu nanti 4 harakat, yang ini 6 harakat. Ada ketentuannya. Enggak semuanya kita panjangkan. Harus ada ketentuannya. Baik, ini tentang lahan alhamdulillah selesai. Kita masuk kepada Nunih As-Sakhawi. Panas ya? Ini enggak nyala. Mohon maaf panitia, yang ini enggak nyala di sini. Baik. Nunih As-Sakhawi, silakan antum buka. Sebelumnya di biografi ringkas dulu. Silakan di bagian awal itu ada biografi ringkas, ana sengaja ringkas saja. Di halaman
Romawi 8. Halaman Romawi 8 itu untuk yang biografi ringkas. Siapa itu? Abul Hasan Alamuddin Ali bin Muhammad As-Sakhawi rahimahullah taala. Nama beliau adalah Alamuddin Ali. Naam. Ya. Yang pertama, apa termasuk dosa? Kalau seandainya dilakukan lahan ini dalam pandangan syariat, apakah dosa bagi si pembacanya? Naam. Yang kedua, kalau memanjangkan yang sepatutnya mat tidak dipanjangkan, apakah juga termasuk jadi? Mat Contoh, Malikinas dapat sepanjang Malikinas. Yang tadinya pendek jadi panjang. Jali itu. Baik. Jadi kalau seumpamanya tadinya pendek satu harokat jadi 2 harokat, itu jali. Itu mengubah makna. Baik. Kalau masih dalam lingkup mat antara 2 sampai 6, 2 jadi 4, 4 jadi 6, 4 jadi 2, 6 jadi 2. Ini masih dalam lingkup mat dan tidak berubah artinya. Tapi kalau sudah beda lingkup, ini kelompoknya pendek, sana kelompoknya panjang kan? Nah, ini sudah apa? Sudah merubah arti. Kemudian masalah tadi apakah berdosa? Jadi untuk yang kesalahan, ya, kesalahan itu ketika seseorang sengaja melakukannya itu bisa kufur, bahkan pada sebagian kondisi bisa haram, bisa makruh. Jadi hukumnya itu tergantung ilahnya, tergantung kondisinya. Saat itu dia ada orang misalkan inni kafart, waliyadzubillah, berhenti di situ. Kufur beneran dia kalau memang sengaja mengucapkan hal itu. Kemudian bisa jadi haram kalau emang dia sengaja melakukan kesalahan jali tapi tidak sampai pada derajat yang seperti tadi maknanya, ya. Itu bisa jadi haram. Atau minimal sekali makruh. Makruh ini dibenci kan? Makruh ini dibenci, tidak disukai. Aib lah, gampangnya aib. Jadi aib. Baik. Tetapi kalau masih dalam tahap belajar, itu insya Allah ma'fu semuanya, ma'dzur. Jadi dia melakukan kesalahan itu karena memang dalam tahap belajar, jadi masih jahil. Ini berlaku udzur bil jahli kalau di sini. Ini udzur bil jahli ini. Memang masih jahil dan masih belajar. Kemudian dalam proses belajarnya itu dia apa? Ngelakuin kesalahan. Jangan sampai orang awam akhirnya termakan syubhat. Kalau ngelakuin kesalahan lahan kemudian berdosa, ana baca satu ayat salahnya 3 kali, berarti pahalanya nanti hitung-hitungan akhirnya dia. Ini satu, kesalahannya 3, wih kalah saya. Akhirnya dosanya lebih banyak daripada pahalanya, gitu kan? Nah, ini syubhat. Jadi kalau dalam proses belajar ma'fu insya Allah. Bahkan dia dapat pahala tambahan. Lahan jali atau lahan khafi, dia emang tidak sengaja melakukan itu, emang karena kejahilannya, salah, namanya belajar, kemudian dikoreksi, ya kan? Maka dia bukan dapat dosa tapi dapat pahala. Pahala bacaan Al-Qur'annya dan pahala apa? Sabarnya. Salahnya itu, susahnya itu juga diganjar, ya kan? Man qara'al Qur'an walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'atu fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Baginya 2 pahala. Kok bisa 2 pahala? Pahala bacaan Al-Qur'annya 1 huruf 10 kebaikan, dan pahala apa? Pahala susahnya. Nah, Masya Allah, susahnya aja diganjar gitu ya. Jadi seperti itu. Allah a'lam bishawab. Intinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Enggak berat itu insyaallah. Dalam hal apapun kita masih belajar, insya Allah diampunilah, dimaafkan kalau namanya kesalahan itu. Baik. Biografi ringkas. Kunyah beliau adalah Abul Hasan. Abul Hasan ini kunyah beliau. Nama beliau Ali. Alamuddin adalah apa? Laqabnya. Alamuddin adalah laqabnya. Ya ada din-din-dinnya gitu, misalnya Syamsuddin, gitu kan? Biasanya laqab. Julukan. Laqab itu julukan. Alamuddin Ali bin Muhammad bin Abdul Samad Al-Hamdani, itu pakai hak ya, Al-Hamdani bukan Al-Hamdani. Al-Hamdani dan Al-Misri As-Sakhawi Asy-Syafi'i. Jadi fikihnya beliau Asy-Syafi'i. Adapun Sakha ini nama daerah. Hamdan ini nama suku.
Al-Hamdani. Al-Misri negara Mesir. Jadi ini orang Mesir. Beliau adalah seorang alim dari Mesir. Dijuluki dengan Alamuddin. Tadi laqabnya apa? Alamuddin. Seorang imam di bidang qiraat, usul, bahasa Arab dan tafsir. Nah, inilah para ulama itu tidak berhenti pada satu titik saja. Dia mahir di ilmu qiraat, otomatis tajwid kalau sudah qiraat. Zaman dulu begitu, kalau zaman sekarang memang banyak yang suka lompat-lompat. Tajwid belum benar langsung pengennya kelas qiraat. Sudah mujaz qiraatul asyar tapi Masya Allah tajwidnya masih kurang bagus. Ini musibah juga sebenarnya. Jangan sampai kita terjerumus dalam jerat-jerat ini gitu. Pengennya langsung mantap, tapi yang pondasi rusak. Nah, ini bahaya. Jadi ibaratkan dia bangun rumah yang indah tapi pondasinya ringkih, jadinya gampang roboh. Bahaya. Apakah lagi kalau salah niat? Nah, ini lain hal ya, memang masalah niat itu masing-masing. Cuman yang kita kritisi adalah tidak tadarruj dalam belajarnya. Kita tidak sedang mengoreksi niatnya, karena itu masing-masing dan bukan wilayah kita untuk mengoreksinya. Yang kita koreksi adalah tadarruj. Dia melewati pondasi yang harusnya dia lalui dulu, yaitu tajwid. Sudah, sabar dulu, nikmati prosesnya. Tahapannya itu tajwidnya bagus dulu. Baik, sudah bagus tajwidnya, kita kuasai teori-teorinya, mantap, bulat, sehingga kemudian apa? Kita hafalkan benar-benar 30 juz satu riwayat dengan mutqin, baru kemudian tambah riwayat berikutnya dengan ifrad dulu satu persatu, baru kemudian dijama menjadi qiraah sab'ah atau qiraah asyrah, seperti itu. Itu tahapannya. Dan kita tidak akan mungkin bisa membohongi diri sendiri. Orang mungkin mengenal jaz bil qiraatil ashr, tapi kemudian kita ringkih, kita lemah sebenarnya. Apa fungsinya? Apa faedahnya? Nanti dites orang, nanti ditanya orang, nggak tahu apa-apa. Sedangkan sudah menyandang gelar itu. Nah, ini musibah. Ini pesan untuk diri anak pribadi dan juga teman-teman sekalian ya. Dalam ilmu apapun itu belajar itu tadarruj. Jangan buru-buru. Man ista'jala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmani. Yang terburu-buru dengan sesuatu, pengen mendapatkan sesuatu padahal belum waktunya. Tapi pengen banget mendapatkan sesuatu, belum waktunya, dia paksakan sehingga dia akhirnya dihukum dengan tidak mendapatkan suatu apapun. Hanya ampas saja, hanya kulit saja. Waliyadzubillah. Nah, ini pesan. Intinya mantapkan dulu dari pondasi. Ana sering sampaikan pada teman-teman semuanya. Kuasai dari segi prakteknya. Kuasai ilmu tajwid teorinya. Bahkan kalau bisa lepas kitab. Artinya apa? Antum benar-benar kuasai, bukan nama doang. Jadi bukan kulit saja. Memang benar-benar antum kuasai begitu. Al-ilmu fis sudur. Ana selalu motivasi teman-teman semuanya, kalau emang antum mau belajar, pengen jadi ahli di bidangnya, pakarnya di bidangnya, sekalian itu kuasai betul-betul. Baru kemudian apa? Antum bisa menambah kepada tingkatan yang berikutnya, terus tingkatan berikutnya, sehingga saat antum ditingkatkan situ, memang antum layak untuk di situ dan antum pun puas dengan pencapaian itu. Bukan apa? Bukan hanya kulit saja. Ini. Lanjut. Kemudian beliau ini belajar Al-Quran. Ya, beliau dilahirkan di Sakho di Mesir pada tahun 558 Hijriah. Beliau belajar Al-Quran kepada Al-Hafidh As-Silafi. Ini ulama besar di Iskandariyah di Mesir. Kemudian melanjutkan mulazamah di Kairo dengan Imam Asy-Syatibi. Dan ini beliau adalah murid terbaiknya Imam Asy-Syatibi dan yang pertama kali mengarang syarah Syatibiyah. Yang pertama kali mensyarah Syatibiyah adalah beliau ini, muridnya ini, yaitu Imam As-Sakhawi. Imam Asy-Syatibi ma'ruf, pengarang Syatibiyah. Baik, namanya Fathul Wasit. Fathul Wasit itu adalah kitab karangan Imam As-Sakhawi. Kemudian setelah belajar dengan Imam Asy-Syatibi, selanjutnya beliau pindah ke Damaskus, ke Suriah, dan belajar dengan para ulama di sana, di antaranya adalah Al-Qasim bin Asakir dan yang lainnya. Seiring berjalannya waktu, beliau semakin unggul daripada ulama-ulama yang lain di zaman beliau, sehingga diberi kepercayaan mengajarkan Al-Quran di Jami'ah Damaskus. Dan murid beliau sangat banyak. Murid beliau ini, Imam As-Sakhawi ini sangat banyak. Bahkan Imam Az-Zahabi menceritakan ya, tidak ada ulama di zaman beliau yang muridnya lebih banyak dari beliau. Ini muridnya banyak. Namun di antaranya yang paling terkenal adalah Abul Fatih Muhammad bin Ali Al-Ansari, Al-Hafidh Abu Syamah, Al-Qadhi Abdus Salam Az-Zawawi dan yang lainnya. Di antara karya beliau yaitu Al-Mufaddal fi Syarh Al-Mufassal, Fathul Wasit fi Syarh Al-Qasid. Fathul Wasit ini syarah Syatibiyah ini. Hidayatul Muqtab wa Ghayatul Hufaz fi Mutasyabihi Al-Alfaz. Baik.
Jadi kalau sering disebut dengan Nuniyah As-Sakhawi, ya. Ini matan Sakhawiyah gitu ya. Matan Sakhawiyah itu ada dua yang ma'ruf, yaitu ini, Hidayatul Murtab fi Mutasyabihil Alfaz atau fi Mutasyabihatil Alfaz, ini tentang ayat-ayat mutasyabihat. Itu namanya Sakhawiyah juga gitu. Jadi kalau semuanya disebutkan, ana belajar Sakhawiyah yang mana? Karena dua ini yang ma'ruf, yaitu yang di ilmu tajwid sama yang di ilmu mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat mirip. Kalau yang di ilmu tajwid biasanya disebutnya dengan apa? Dengan Nuniyah As-Sakhawi. Karena emang diakhiri dengan huruf nun semuanya. Ya man yarumu tilawatal Qur'ani wa yarudu sya'wa a'immatil itqani. Pakai ini semuanya. La tasbit tajwida maddan mufritan au madda ma la madda fihi liwani. Pakai ini semua. Jadi pakai huruf nun semua maksudnya. Jadi namanya Nuniyah As-Sakhawi. Kalau yang tadi mutasyabihat itu Hidayatul Murtab, itu ma'ruf. Dan ini juga biasanya oleh para penghafal Quran dihafalkan juga untuk mempelajari apa? Ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang mirip supaya tidak tertukar-tukar. Lanjut. Di antara karya beliau adalah Jamalul Qurra wa Kamalul Iqra. Ini juga berisi tentang faedah-faedah penting sekali di bidang ilmu qiraat. Kemudian Safar As-Sa'adah wa Safir Al-Ifadah, kemudian Tafsir As-Sakhawi. Beliau mengarang kitab tafsir yang dinamakan dengan Tafsir Al-Quran Al-Azim. Jadi ini, Ana sering sampaikan pula, tidak mungkin seseorang itu menjadi mufassir kalau dia tidak belajar qiraat, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena pengen jadi mufassir hanya dengan satu riwayat itu nggak mungkin. Bagaimana luasnya nanti makna tafsir ketika kita bisa gali dari beberapa perbedaan cara baca itu. Contoh simpel saja, misalkan di surah Al-Fatihah ada Maliki Yaumiddin. Al-Imam Asim dan Al-Kisai membaca dengan Maliki dengan panjang, artinya pemilik, penguasa hari pembalasan. Allah yang memiliki hari pembalasan, Allah bebas melakukan apapun, terserah orang milik Allah, ini milik ana. Terserah anda mau apain, tapi Allah melakukan sesuatu dengan hikmah dan keadilannya. Itu kalau Maliki. Kalau Maliki Yaumiddin pendek, artinya apa? Raja di hari pembalasan. Bisa Maliki, bisa Maliki. Sedangkan di surah An-Nas sama-sama kata Maliki, tapi hanya dibaca dengan pendek saja. Malikin Nas, rajanya manusia. Kenapa kok tidak bisa dibaca dengan Malikin Nas? Dikarenakan ayat sebelumnya, Qul a'udzu birabbin nas. Di antara makna dari Rabb itu adalah Al-Khaliq, Ar-Raziq, Al-Mudabbir, Al-Malik, pemilik. Man Rabbul Ibil, siapa pemilik onta ini, bukan siapa Tuhan onta ini. Man Rabbul Ibil, siapa pemilik onta ini. Sehingga kalau semuanya Malikin Nas bisa dibaca juga Malikin Nas, seolah-olah pemborosan bahasa. Karena di dalam Rabb sendiri itu sudah Malik, ada makna Malik, pemilik. Nah, ini contoh kecil saja. Jadi kalau semuanya pengen jadi mufassir, ya harus jadi ahli qiraat, harus muqri. Nah, itulah. Dan ini beliau seorang mufassir dan tentunya adalah muqri. Kemudian Umdatul Mufid wa Uddatul Mujid fi ma'rifatit tajwid, inilah yang biasa dipanggil dengan Nuniyah As-Sakhawi. Umdatul Mufid wa Uddatul Mujid fi ma'rifatit tajwid dan lain sebagainya. Beliau wafat pada malam Ahad 12 Jumadil Akhir. Ahsannya ini Jumadal ya, Jumadal Akhir atau Jumadal Akhirah 643 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau dan mengumpulkan kita di surganya. Allahumma amin. Kita masuk pada kitab. Bait yang pertama. Jam berapa ini? Lanjut. Insyaallah. Berkata Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala. Yang pertama, ya man yarumu tilawatal Qur'ani wa yarudu sya'wa a'immatil itqani. Ya wahai man, siapa saja. Ya man yarumu, rama yarumu, talaba yatlubu, yang menginginkan, yang mencari. Tilawatal Qur'ani, bacaan Al-Qur'an yang benar dan baik. Wa yarudu, rada yarudu maknanya adalah menginginkan pula, pengen. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallat qatil abwab. Wa rawadathu, menginginkan. Dia menginginkannya. Rada yarudu, menginginkan. Wa yarudu, dan menginginkan. Sya'wa, sya'wa itu ghayah, kesuksesan. Kesuksesan a'immatul itqani, para imam terdahulu yang
mutqin, yang pakar di bidangnya. Jadi ini manzumah qasidah yang memang beliau peruntukkan untuk orang yang pengen bacaannya bagus, terus tahu bagaimana kesuksesan para ulama yang mutqin terdahulu. Dengarkan nih, anak akan berikan kunci-kuncinya seperti itu. Apa itu kuncinya? La tahstabit tajwid maddan mufrita atau madda ma la madda fihi liwari. Baik, tentunya tidak semuanya anak syarah ya. Antum bisa baca sendiri yang sudah anak tulis seperti Al-Qur'an itu apa, bermakna al-jama' sama tilawah, yaitu bacaan atau kumpulan. Antum bisa baca sendiri. Ya, anak akan mensyarah secara ringkas saja insyaallah dan langsung ke inti-intinya nanti karena terbatasnya waktu. La tahsabit tajwid maddan mufrita atau madda ma la madda fihi liwani. Jangan engkau kira bahwasanya tajwid itu adalah mad dan mufrita. Engkau panjangkan dengan berlebihan. Yang tadinya 6 harokat jadi 18 harokat. Nah, ini banyak yang tertipu ketika pengen suaranya bagus, akhirnya apa? Panjang banget. Baik, sering kan dengar gitu? Kalau masih dalam kadarnya masih tidak mengapa, tapi kalau semuanya jadi lebih panjang dari kadarnya, matnya berlebihan panjangnya, maka ini bukan tajwid. Maka kalau semuanya dia nyebut sendiri dengan mujawad, itu tidak mujawad nih. Kalau memang melebihi kadarnya. Tapi kalau pas kadarnya, ya mujawad. Baik. Au madda ma la madda fihi liwani, atau memanjangkan huruf yang tadinya pendek. Harusnya pendek kok dipanjangkan. Ini juga kesalahan. Itu bukan tajwid. Liwani, kalau engkau melakukan ini panjangnya berlebihan atau yang harusnya pendek jadi panjang, maka bacaanmu itu masih lemah. Wani itu lemah, dhaif. Baik. Contoh, memanjangkan yang bukan panjang sering ketika ada satu kata kemudian pindah ke kata berikutnya karena mikir kata berikutnya jadi panjang. Huruf terakhirnya jadi panjang. Iyyaka na'budu wa iyya. Sering kan? Ka na'budu wa iyya, ka na'budu wa iyya. Langsung. Baik, lanjut. Bait yang ketiga. Nah, atau contoh dari memanjangkan yang lebih dari kadarnya. Ini sering kalau udah mau ini ruku. Nah, ya baca surah Al-A'la misalnya. Kemudian sampai suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Ya kan? Atau sayadkhuluna fi dinillah, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. 2 harakat benar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Innahu kana tawwaba. Allahu akbar. Ruku. Ini namanya mad arid lir ruku. Bukan lisukun. Ini mad yang muncul kada mau ruku kan? Arid lir ruku. Ini bid'ah yang sebenarnya ini. Enggak ada mad arid lir ruku. Jadi hati-hati ya, harus stabil. 2 harokat terus. 6 harokat terus. Wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Dan lafaz yang memiliki hukum yang sama dibaca secara konsisten. Yang ketiga, au an tushaddida ba'da maddin hamzatan au an taluka al-harfa kas-sakrani. Di antara kesalahan berikutnya yang disangka bahwasanya itu tajwid adalah engkau membaca huruf hamzah yang ada setelah mad itu dengan terlalu berlebihan, terlalu dihentak, terlalu kuat. Tushaddid, engkau kuatkan secara berlebihan huruf hamzah yang datang setelah mad. Niatnya pengen naber huruf hamzah, dinaber ini kan, tapi berlebihan. A'antum ashaddu khalqan amis sama', gitu kan? Harusnya kan sama, cukup sama. Yang penting mentok tek. Jangan ngambang juga sama. Dulu hamzahnya mana mas? Kok nggak ada hamzahnya gitu kan? Maka dinaber, ngucapin hamzah tatkala waqaf sebelumnya mat itu dinaber, ditekan di situ. Suaranya lebih meninggi, tapi bukan berarti apa? Terlalu kuat, terlalu ditekan. Ini namanya au an tushaddida ba'da maddin hamzatan. Au an taluka al-harfa kas-sakrani, atau engkau taluka, la kayaluku itu maudhu, ngunyah-ngunyah. Kalau sekarang kayak orang kumur-kumur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya tebal, enggak jelas ini huruf apa. Itu namanya au anta
Au tadukal harfa kasakrani, seperti orang mabuk, bacaannya enggak jelas. Lanjut. Au antafuha bihamzatin mutahawwi'an, atau engkau mengucapkan huruf hamzah mutahawwi'an, seperti orang mau muntah. Tadi contohnya, alaihim narum mu'sadah atau mu'sadah. Ini salah. Biasa saja mu'sadah. Sehingga Imam Syu'bah beliau mengatakan, ya, kana imamuna, dulu ada imam kami yang membaca mu'sadah, fa ashtahi an asudda udunai idza sami'tuhu yahmizuhu. Saya pengen banget menyumpal telinga saya saat dia membaca muqsadah, saat dia membaca hamzah pada kata muqsadah itu. Karena apa? Gak enak dengerinnya, dia tekan banget gitu, seperti apa? Orang mau muntah. Fayafirra sami'uha minal ghathayani, fayafirra, sehingga orang itu lari, sami'uha, yang mendengarkannya, yang dengar itu pengen lari. Kenapa pengen lari? Minal ghathayani, karena jijik ini gak enak ini suaranya gitu, dengernya nggak enak huruf hamzahnya, begitu ya. Lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wala taku mukhsiral mizani. Huruf itu punya timbangannya sendiri, ada temponya, tak 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 tak, taib. Fala taku taghiyan fihi, jangan kau menjadi orang yang melampaui batas, berlebihan dari kadarnya, dari timbangannya tadi. Wala taku mukhsiral mizani, jangan juga menjadi orang yang mengurangi apa? Timbangannya. Apa kemarin kita istilahkan kalau nambah namanya apa? Nambah kadar harokat namanya apa? Tamtiyup, yaitu kita ngolor, ya, memanjangkan, atau orang bisa nyebut isba' juga boleh. Isba'ul harokat, ya, memanjangkan, harusnya satu harokat malah melahirkan huruf mad. Wa kuntum innal ladzina. Nah, ini biasanya ngikutin nada, sehingga apa? Yang tadinya pendek jadi panjang. Itu berarti dia melebihi tempo atau timbangan hurufnya, atau mengurangi, nukson, ya, nukson, mengurangi. Bisa jadi dengan apa? Dengan ikhtilas atau dengan raum. Ikhtilas dan raum ini hampir sama, tapi bedanya kalau ikhtilas itu saat wasol, dan yang berkurang hanya sepertiga, yang tersisa 2/3. Sedangkan kalau raum itu saat waqaf, yang berkurang 2/3, yang sisa hanya 1/3. Taib, sepertiga harokat maksudnya. Adapun pada kata la ta'manuna, itu sering disebut raum, padahal hakikatnya ikhtilas. Itu hakikatnya ikhtilas, karena raum itu dipakai saat apa? Waqaf, begitu. Hanya sudah terlanjur ma'rufnya raum, ya sudah, tapi hakikatnya ikhtilas. Contoh ikhtilas seperti orang baca bismillah, itu ikhtilas, ya. Atau wa kana Allahu bima waka, apa susahnya waka? Wa kana Allahu bima, ini baca waka ngegas. Nah, itu namanya apa? Ikhtilas. Nah, jangan lakuin ikhtilas. Kecuali nanti ada riwayat-riwayat yang memang ada ikhtilasnya, itu beda, lain pembahasan. Adina misalkan, bari'ikum misalkan, itu ikhtilas yang memang ada pada riwayat tersebut, itu yang tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada ikhtilasnya kok diikhtilaskan, nah ini kesalahan. Lanjut. Nah, ini perkataan ini semisal dengan perkataan Imam Al-Khaqani, zinil harfa la tukhrijhu, zinil harfa la tukhrijhu an haddi waznihi fa waznu hurufidz dzikri min afdalil birri. Hiasilah huruf, jangan kau keluarkan dia dari batasan timbangannya. Fawaznu hurufidz dzikri, maksudnya adalah karena mengucapkan huruf sesuai kadarnya, min afdalil birri, termasuk dari kebaikan yang paling utama. Lanjut. Sekarang kita fokus pada huruf hamzah. Walaupun tadi sudah ada beberapa tentang hamzah juga, tapi sekarang fokus kepada hamzah. Fa idza hamazta faji bihi mutalattifan
min ghairi ma buhrin wa ghairi tawani. Fa idza hamasta, jika engkau mengucapkan hamzah, faji bihi, maka ucapkanlah ia mutalaqqifan dengan lembut. Karena huruf hamzah itu punya sifat syiddah, jahr, sudah jelas, sudah kuat, maka kita harus lembutkan supaya tidak berlebihan seperti tadi. Min ghairi ma buhrin, apa itu buhrin? Terengah-engah, jangan sampai ada hamesnya. Walaupun diucapkan dengan lembut, tapi jangan ada hamesnya. Seperti orang yang habis melakukan olahraga, biasanya ngos-ngosan kan? Seperti alladzina yuhminuna, nah itu maksudnya. Yuhminuna itu buhrin. Wa ghairi tawani, jangan juga lemah. Karena pengen lembut, baca hamzahnya malah jadi lemah, ini juga salah. Seperti tadi, a'antum asyaddu khalqan amis sama. Oh, mana hamzahnya? Atau ara'aital ladzi, jadi tashil. Ara'aita wa imra'atuhu, dan wa imra'atuhu wa imra'atuhu wa imra'atuhu wa imra'atuhu hammalatal hatab. Demikian ya. Jangan seperti orang terengah-engah, maksudnya ada hamesnya. Jangan lemah, maksudnya apa? Jadi samar, hilang, jadi tashil. Seperti itu. Nah, kesalahan-kesalahan pada huruf hamzah halaman 42. Yang pertama, menebalkan suaranya. Contohnya aqsa, aghna dibaca aqsa. Baik, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, salah. Atau aghna menjadi aghna, ma aghna, salah. Atau Allahu misalkan, jadi Allahu, ini salah. Yang kedua, berlebihan dalam menipiskannya sehingga menjadi imalah. Allahu, lama, aqsa, nah ini salah. Terlalu menekan suaranya saat waqaf, as-samaa, ini salah. Suaranya melemah ketika waqaf, bisu, harusnya bisu, tapi jangan tahu tekan jangan juga apa? Hilang hamzahnya, samar hamzahnya. Membaca dengan tashil pada bukan tempatnya, ara'aita, contohnya tadi. Mengucapkan seperti huruf ain, ini yang sering, alladzina yu'minuna bil alaihim narum mu'sadah. Baik. Apa di akhir surah Al-Alaq itu apa? Bil khati'ah. Ini sering nih. Bil khati'ah. Ya? Sering enggak antum dengar misalkan baru-baru murid yang baru belajar tasnya gitu. Bil khati'ah. Nah, ini salah. Al khati'ah, hamzah. Lanjut ke huruf mad berikutnya. Wamdud huruf al-mad 'inda musakkanin aw hamzatin hasanan akha ihsani. Dan panjangkanlah huruf mad 'inda musakkanin ketika bertemu dengan huruf bertanda sukun. Maksudnya apa? Mad sendiri kan sudah panjang. Saat ketemu dengan sukun nanti panjangnya bisa lebih dari 2 harokat. Karena nanti jadi mad far'i. Kalau ketemu sukun nantinya bisa jadi mad lazim. Sukun tanda kurung tasydid juga. Karena tasydid itu sukun yang musyaddad, musaqqal. Kalau sukun biasa mukhaffaf. Baik. Jadi kalau ada huruf mad ketemu dengan sukun tanda kurung juga termasuk tasydid, maka nanti menjadi mad far'i, dipanjangkan lebih dari 2 harakat. Au hamzatin, atau kalau ketemu hamzah tadinya 2 harakat, ketemu hamzah nanti jadi mad wajib 4 harakat, atau mad jaiz dalam 2 kata 4 harakat dalam jalur Syatibiyah. Baik. Nah, ini contoh dari apa? Mad far'i. Ini maksudnya adalah mad far'i. Akha ihsani maksudnya adalah saudaraku yang baik. Jadi panjangkanlah dari kadar 2 harakat, lebih dari 2 harakat huruf mad tatkala ketemu sukun atau ketemu hamzah. Adapun apa itu mad, antum bisa baca di situ. Definisi mad adalah az-ziyadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yumdidukum bi amwalin wa banin." Ini perintah tentang istighfar, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Di antara manfaat istighfar adalah yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan air hujan dari langit dengan deras. Wa yumdidukum ay wa yazidukum. Al-mad berarti maksudnya apa? Az-ziyadah. Wa yumdidkum ay wa yazidukum, dan Allah akan tambahkan untuk kalian bi amwalin, harta kalian,
wa banina, dan juga anak kalian. Jadi kalau ada orang miskin pengen kaya, banyak-banyak istighfar. Kaya di sini maksudnya cukup ya. Ghani itu artinya cukup, bukan banyak. Ghani itu cukup. Ya kaya, bahasa Indonesianya kaya, cukup. Baik. Bukan berlebihan, bukan banyak. Karena kekayaan yang hakiki adalah rasa cukup di dalam hati, bukan banyaknya harta. Ada orang banyak hartanya tapi rasanya kurang terus, itu miskin dia. Apa miskin itu? Kasihan. Miskin ente, kasihan ente. Gitu. Jadi ghani artinya apa? Udah cukup, nggak butuh lagi. Udah cukup, segini cukup. Nah, ini namanya ghani. Ini wa yumdidkum bi amwali wa banin ay wa yazidkum. Huruf mad ada 3, alif, ya sukun, waw sukun. Dengan syarat alif sebelumnya harus fathah, ya sukun sebelumnya syaratnya kasrah, waw sukun syaratnya sebelumnya dhammah. Nah, kalau antum hafal Tuhfatul Atfal, ada yang hafal Tuhfatul Atfal? Banyak ya? Hafal? Itu antum nanti akan menemukan hurufuhu thalathatun fa'iha min lafdhi wayin wahya fi nuhiha wal kasru qabla al-ya wa qabla al-wawi dham syartun seret. Habis itu wa fathun qabla alfin yultazam. Nah, untuk yang ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah itu syarat. Jadi waw sukun syaratnya sebelumnya dhammah, ya sukun syaratnya sebelumnya kasrah. Itu syarat. Kenapa syarat? Karena punya potensi untuk kondisi yang lainnya. Ya sukun punya potensi sebelumnya bisa fathah. Waw sukun punya potensi sebelumnya bisa fathah. Tapi itu tidak jadi mat. Karena kalau pengen dijadikan mat syaratnya ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah. Tapi kalau wa fathun qabla alfin yultazam. Kalau alif itu bukan syaratnya sebelumnya fathah, tapi harus fathah sebelumnya. Karena nggak punya kondisi lain selain sebelumnya fathah. Nah, pembagian mat. Mat ada mat asli, ada mat far'i, dan yang tadi kita baca adalah mat far'i. Wamdud hurufal maddi 'inda musakkanin aw hamzatin hasanan akha ihsani. Ini pembahasan tentang mat far'i. Mat far'i itu terjadi karena sebab. Baik sebab itu maknawi maupun lafzi. Maknawi itu nanti ada mat, dalam riwayat lain mat ta'zim misalkan, karena maknanya. La raiba fi. Baik, misalkan la dipanjangkan dari 2 harakat karena ini ta'zim. Ini pada riwayat lain dan jalur yang lain. Sedangkan kalau yang kita pelajari ini sebab secara lafaz, yaitu ada hamzah, ada sukun. Maka itu sebab mat far'i adalah hamzah dan sukun. Yang disebabkan oleh hamzah itu ada mat wajib muttasil, ada mat jaiz munfasil, ada mat badal. Perhatikan di sini. Perhatikan, masih kuat insyaallah. Qawi. Alhamdulillah. Jadi mat yang disebabkan oleh hamzah itu mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, dan mat badal. Mat badal itu masuk mat tabi'i atau mat far'i? Siapa yang berpendapat mat badal mat tabi'i? Bener kok. Karena itu pendapat ulama juga. Siapa yang berpendapat mat badal mat far'i? 1. Siapa yang bingung? Semua. Siapa yang kenapa mat far'i, Syekh? Karena ada riwayat mat 4 dan 6. Maksudnya dia berhukum jawaz. Hukum jawaz maksudnya boleh 2 harakat, boleh lebih dari 2 harakat. Riwayat lain nanti mat badal bisa lebih dari 2 harakat, 4 atau 6. Riwayat Warsh. 6. Terus? Terus itu alasan pertama kan? Alasan kedua? Aslinya bukan mat. Ya, berarti karena sebab. Sebab adanya pergantian hamzah sukun menjadi huruf mat. Itu ya. Mafhum insyaallah. Jadi ada 2 sisi, ada 2 poin kenapa mat badal dimasukkan ke mat far'i. Yang pertama karena dia berhukum jawaz. Berhukum jawaz itu artinya
dia tidak selalu 2 harokat, tapi boleh lebih dari 2 harokat. Sedangkan kalau mau dimasukkan ke kelompok mat asli atau mat tabi'i, dia harus selalu 2 harokat di riwayat manapun, begitu kan? Yang kedua, dia terbentuk karena sebab. Asalnya secara umum, secara mayoritas, walaupun nanti ada mat badal yang tidak secara berbentuk secara ini atau dengan kronologi ini, secara umum dan sesuatu dihukumi secara umum ya kan, mayoritasnya. Secara mayoritas mat badal itu terbentuk karena hamzah sukunnya diubah jadi mat, entah itu alif, entah itu ya sukun, entah itu waw sukun. Contohnya amana menjadi amana. Baik. Kemudian imanun menjadi imanun, u'tiya menjadi utiya. Jadi hamzah sukun diubah menjadi mat, dia terbentuk oleh sebab. Paham? Itulah kenapa masuknya ke mat far'i. Adapun yang berpendapat dengan mat asli, maka karena lebih simpelnya, pokoknya kalau di riwayat Hafiz 2 harokat udah masuk aja mat asli gitu. Itu simpelnya. Nah, itu sah-sah saja. Tapi kalau ngomongnya dalam lingkup tajwid, riwayat Hafiz saja. Lanjut. Selain mat wajib muttasil, jaiz munfasil, juga ada mat badal dan mat silah tawilah atau silah kubra. Mat silah tawilah atau mat silah kubra itu sama dengan mat jaiz munfasil. Intinya ketemu hamzah dalam 2 kata. Hanya saja mat silah tawilah atau mat silah kubra itu pokoknya dari hak dhamir. Hi atau hu. Hi atau hu. Hak dhamir adalah kata ganti dia laki-laki satu, baik itu kasrah maupun dhammah maupun syabih hak dhamir. Syabih hak dhamir seperti kata hadihi imana. Hadihi ada huruf hi-nya itu namanya syabih hak dhamir. Atau mim jamak pada ashabus silah kalau kita belajar qiraat. Taiblah, enggak usah melebar ke situ, cukup insyaallah. Kita istirahat dulu. Itu nanti pembahasan di buku tajwid lain saja ya. Yang penting membuka wawasan antum bahwa kalau antum pengen bulatnya ilmu, nanti dikuasai ilmu-ilmu tajwidnya. Naam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallahu khairan kepada Tuhan Guru yang telah memberikan materi pada sesi yang keempat ini. Selanjutnya agenda kita itu coffee break buat teman-teman yang ingin ngeteh atau ngopi bisa masuk ke belakang seperti sebelumnya. Dan setelah itu kita kembali lagi ke majelis sekitar pukul 10.30. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penerapan dan bersikap. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.